Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang metabolisme obat fase 1, yaitu oksidasi. Di sini ada Siti Nuraziza, Celia Manda Putri, Ella Syafriani, Tasila Friskiska, Umu Isni Nur Latif, dan saya sendiri Uji Handayani Putri. Metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya, dilakukan melalui proses enzimatik yang bertujuan untuk meningkatkan kelarutan dari suatu senyawa obat. Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah salah satu mekanisme reaksi perubahan obat yang penting dan berperan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Reaksi ini terjadi pada berbagai molekul menurut proses khusus tergantung pada masing-masing tipe struktur kimianya, yaitu reaksi pada golongan alkil, aril, dan hidroksilasi, reaksi oksidasi aldehid dan alkohol, reaksi pembentukan N-oksida dan sulfoksida, reaksi deaminasi oksidatif, dan pembukaan inti, dan sebagainya. Oksidasi menggunakan CYP 450. Fungsi oksidasi menggunakan CYP 450 yaitu untuk meningkatkan hidrofilitas larutan. Proses reduksi akan mengubah bentuk menjadi epoksid. Fasilitas untuk konjugasi di fase 2 dengan penambahan gugus konjugasi. Reaksi CYP 450. Ada beberapa reaksi CYP 450 diantaranya 1 aromatik hidroksilasi, 2 alifatik hidroksilasi, 3 epoksidasi, 4 N-dealkilasi, 5 O-dealkilasi, 6 S-dealkilasi, 7 deaminasi, 8 N-oksiasi, 9 S-oksidasi, 10 dehalogenasi, 11 fosfotionat oksidasi, 12 alkohol oksidasi. Di sini ada skema mekanisme siklik sitokrom P450. Di sini kan ada Fe3+. Di dalam struktur CYP450 sendiri terdapat si Fe tadi, protein yang mengandung iron, Fe mengandung iron Fe3+, yaitu berikatan dengan RH. Misalnya obat akan membentuk FAFE3+RH. Kompleks ini akan direaksi dengan NADPH sitokrom reduktase menghasilkan kompleks Fe2+RH. Kompleks ini ketika berikatan dengan CO kemudian dibaca di spektrofotometri UU, maka akan dibaca gelombang maksimal 450 nanometer. Kemudian di dalam tubuh si Fe2+RH ini akan bereaksi dengan oksigen, maka akan menghasilkan dioksi. Dioksi direduksi oleh pH, maka terjadi penambahan elektron menjadi Fe3-amin RH. Senyawa ini mengalami penataan ulang menjadi anion peroksida atau Fe2+O2- RH. Peroksida akan dilepaskan maka akan berikatan lagi dan terjadi pelepasan air dan bereaksi lagi membentuk Fe3RH untuk senyawa Fe3+O- RH. Ini akan terjadi pelepasan air akan membentuk Fe3+ROH karena mengalami proses oksidasi dan terjadi penambahan atom oksigen. Otomatis ROH yang terbentuk akan dilepaskan dari enzim dan akan terbentuk senyawa ROH sehingga Fe3+ akan berikatan lagi dengan substrat yang baru. Flavin monoksigenase atau FMO. Yang pertama, FMO adalah keluarga enzim yang
katalisasi oksigenase, nitrogen, fosfor, sulfur, terutama pembentukan N-oksida dengan mudah. Yang kedua, membutuhkan molekul oksigen NADPH. Flavin adenosin dinukleotida atau FAD. Yang ketiga, FMO tidak dapat diinduksi dan diekspresikan dengan sifat farmakologis. Yang keempat, terletak di mikrosomal hati, ginjal, dan paru-paru. Yang kelima, mengandung flavin tanpa hemek. Flavin monoksigenase atau FMO. Reaksi FMO yang pertama eksogenase, spironolakton, dan simetidin. Yang kedua, N-oksigenase, imprimin, dan nikotin. Contoh oksidasi FMO yang pertama, oxidation dari simetidin dikatalis oleh FMO3. Yang kedua, N-oxidation dari nikotin dikatalisis oleh FMO3. Siklus katalitik FMO. FMO ini akan berikatan dahulu dengan FAD, kemudian akan membentuk kompleks FMO-FAD yang akan direduksi oleh NADPH, maka akan menghasilkan FMO-FADH2-NADP+, dan kemudian akan bereaksi dengan oksigen atau O2, maka terjadi oksidasi dan terjadi penambahan atom oksigen menjadi FMO-FADH2OH NADP+. Substrat akan diikat oleh kompleks ini dan dioksidasi sehingga terjadi penambahan oksigen akan membentuk OX. Otomatis ketika obat yang oksidasi maka FADOH akan mengalami reduksi menghasilkan FMO FADHOH NADP+. Kemudian akan terjadi pelepasan air atau H2O dan NADP+. Kemudian FMO-FAD akan direduksi kembali, dan seterusnya. Alkohol dan aldehid dehidrogenase. Oksidasi yang terjadi oleh enzim non-mikrosomal. Alkohol ketika dioksidasi kembali membentuk aldehid. Kemudian aldehid dioksidasi kembali akan membentuk asam karboksilat. Monoamin oksidase. 1. Enzim yang terletak di mitokondria luar. Yang kedua, bertugas untuk memecah neurotransmitter, yaitu dopamin, serotonin, epinefrin, dan norepinefrin. Yang ketiga, jenis produk yang sama dengan enzim pengoksidasi lainnya. Dan yang terakhir ditemukan di hati, ginjal, usus, dan otak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.